Aku, Firman. Sudah lama aku tak pulang ke tanah air. Hidupku kini di negeri asing, bekerja di bengkel milik seorang pengusaha Belanda kaya raya. Tapi siapa sangka, anak majikanku sendiri, gadis Eropa yang anggun, lembut, dan berhati hangat, justru menaruh hati padaku. Antara rasa cinta dan perbedaan yang tak mungkin disatukan, aku terjebak di antara dua dunia. Aku hanya seorang mekanik biasa, sementara dia, pewaris kekayaan besar. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, share, dan subscribe agar kami semakin semangat menghadirkan kisah-kisah inspiratif lainnya. Namaku Firman, lelaki sederhana asal Indonesia yang sudah hampir 7 tahun tak pulang ke tanah air. Aku bekerja di sebuah bengkel mobil di pinggiran Amsterdam, milik seorang pengusaha Belanda bernama Tuan van der Loon. Orangnya keras, tapi adil. Setiap pagi aku datang paling awal, menyiapkan alat, memeriksa mobil pelanggan, dan memastikan semuanya rapi sebelum bengkel buka. Hidupku datar, hanya diisi dengan kerja, makan, dan tidur di kamar sewaan kecil di atas bengkel. Hingga suatu hari, saat musim semi mulai datang, pintu bengkel itu terbuka pelan. Seorang gadis berambut pirang keemasan melangkah masuk dengan aroma parfum lembut. Dia mengenakan jaket kulit coklat muda dan celana jeans biru yang sederhana namun elegan. "Papa ada?" tanyanya dalam bahasa Belanda yang lembut. Aku mengangkat wajah, sedikit gugup, lalu menjawab dengan bahasa yang patah-patah. "Tuan van der Loon belum datang, Nona." Gadis itu tersenyum samar. Senyum yang entah kenapa terasa menenangkan sekaligus membuat jantungku berdegup lebih cepat. "Oh, kamu pasti Firman, ya? Papa sering menyebutmu. Katanya kamu pekerja terbaik di bengkel ini," ujarnya sambil menatapku penuh rasa ingin tahu. Aku hanya tersenyum kikuk. "Ah, saya hanya melakukan yang bisa saya lakukan, Nona." Dia mengulurkan tangannya. "Aku Elise." Aku sempat ragu sejenak, tapi akhirnya menyambut tangannya dengan hati-hati. Hangat, lembut. Sejak hari itu, entah kenapa, setiap pagi Elise sering datang ke bengkel. Kadang hanya membawa kopi, kadang sekadar melihatku bekerja sambil mendengarkan musik dari ponselnya. Dan semakin sering dia datang, semakin aku sadar. Aku mulai menunggu kehadirannya. Namun, aku juga tahu batasku. Aku hanyalah mekanik asing, dan dia anak majikanku yang kaya raya. Sebuah jurang besar membentang di antara kami. Tapi siapa yang bisa menolak getaran hati yang muncul tanpa diundang? Terlebih saat Elise menatapku dengan mata teduh itu, seolah berkata tanpa suara, "Aku ingin mengenalmu lebih dalam." Aku berusaha menahan perasaan itu. Tapi, Allah tahu, setiap kali senyumnya muncul di depan mataku, semua logika seakan lenyap. Hari itu, langit Amsterdam berwarna oranye keemasan. Elise duduk di sudut bengkel, memainkan rambutnya sambil menatapku yang sedang memperbaiki mobil sport kesayangan ayahnya. "Firman," katanya tiba-tiba, "kalau aku jadi mobil, kamu mau perbaiki aku juga?" Aku terdiam. Pandanganku menatapnya dari bawah kap mobil. Dia tersenyum nakal, lalu berbalik pergi dengan tawa kecil yang menggema di ruang bengkel. Dan sejak hari itu, aku tahu, hidupku tidak akan sama lagi. Hari-hari berlalu dengan cepat. Sejak pertemuan itu, kehadiran Elise seakan menjadi bagian dari rutinitasku. Tiap pagi, sebelum aku sempat mengelap tangan dari oli, sudah terdengar langkah sepatunya di lantai bengkel. Kadang ia datang membawa 2 gelas kopi hangat. Satu untuk dirinya, satu untukku. "Aku tahu kamu tidak suka kopi yang terlalu pahit," katanya sambil menyerahkan gelas itu. Aku tersenyum kecil. "Bagaimana kamu tahu?" Ia menjawab pelan, "Aku memperhatikan." Kata itu membuat dadaku bergetar. Elise bukan gadis biasa. Ada kelembutan dan rasa ingin tahu dalam dirinya yang tak bisa kujelaskan. Meski lahir dari keluarga kaya, ia tidak sombong, tidak juga canggung bercakap dengan orang sepertiku. Suatu sore, bengkel mulai sepi. Hanya ada kami berdua. Cahaya matahari senja masuk dari jendela,
membuat rambut pirangnya tampak berkilau seperti emas. Ia duduk di bangku dekatku, memperhatikan tanganku yang sibuk dengan baut dan kunci pas. "Firman, kamu tidak pernah pulang ke Indonesia?" tanyanya. Aku menghela napas. "Sudah 7 tahun. Tidak rindu?" "Tentu rindu," jawabku, "tapi kalau pulang, aku takut tidak bisa kembali bekerja di sini lagi." Ia terdiam sejenak. Tatapannya lembut namun dalam, seolah berusaha memahami isi hatiku. "Kamu kerja keras sekali," katanya pelan. "Papa benar, kamu berbeda." Aku tertawa kecil, mencoba mencairkan suasana. "Berbeda bagaimana?" Elise menunduk sedikit, jemarinya memainkan tutup botol air mineral. "Kamu jujur, kamu tulus, dan kamu tidak pernah melihatku seperti gadis lain memandangku." Aku terdiam. Kalimat itu seperti menyentuh sesuatu di dalam dada. "Elise," panggilku pelan, tapi ia segera berdiri. "Sudahlah, mungkin aku terlalu banyak bicara," katanya sambil tertawa kecil menutupi kegugupan. Namun sebelum melangkah pergi, ia menoleh sekali lagi. "Firman, kamu tahu, kadang aku iri pada hidupmu. Kamu bisa bahagia hanya dengan bekerja dan melihat hasilnya. Aku punya segalanya, tapi sering merasa kosong." Kata-kata itu menancap dalam. Sore itu aku menyadari, di balik senyum cerah dan sikap manja Elise, ada hati yang kesepian. Dan tanpa kusadari, aku mulai ingin melindungi hatinya. Malam itu, bengkel sudah tutup. Aku masih di dalam, membereskan alat-alat kerja. Tiba-tiba terdengar ketukan pelan di pintu samping. Saat kubuka, Elise berdiri di sana, mengenakan mantel panjang dan syal biru muda yang membuat wajahnya tampak lembut diterpa lampu jalan. "Elise, sudah malam, kenapa kamu datang?" tanyaku canggung. Ia tersenyum. "Aku cuma ingin bicara. Aku tahu kamu belum pulang." Aku mempersilakan dia masuk. Di dalam bengkel yang hanya diterangi satu lampu gantung, suasana terasa hangat tapi juga aneh. Hening, tapi penuh getaran yang sulit dijelaskan. Ia berjalan pelan menyusuri ruangan, menatap setiap mobil yang sedang diperbaiki. "Aku suka tempat ini," katanya lirih. Aromanya, suaranya, semuanya nyata. Tidak seperti pesta-pesta rumah papa. Aku hanya tersenyum, sambil mengelap tangan. Di sini, semua orang bekerja dengan tangan dan hati. Tidak ada yang palsu. Elise menatapku lama, seolah menimbang sesuatu. "Itulah yang kusuka darimu, Firman. Kamu nyata." Aku tercekat. Kalimat itu terlalu jujur, terlalu dalam. "Jangan berkata seperti itu, Elise," ucapku perlahan. "Kita berbeda. Aku cuma pekerja. Kamu..." Dia langsung memotong, "Berhenti berpikir begitu. Kamu selalu melihat tembok yang bahkan belum aku bangun." Aku terdiam. Di matanya, ada keberanian yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ia mendekat, berdiri hanya beberapa langkah di depanku. Aku bisa mencium aroma parfum lembutnya bercampur bau oli dari tanganku sendiri. "Firman," katanya pelan, "kenapa kamu selalu menjaga jarak?" Aku menghela napas panjang. "Karena aku tahu batas. Aku takut kamu hanya merasa iba." Elise menggeleng pelan, lalu tersenyum tipis. "Kalau yang aku rasakan bukan iba, tapi kagum, apa kamu masih menjauh?" Aku terpaku. Suara jam dinding berdetak keras di antara keheningan. Di luar, hujan rintik mulai turun. "Elise," suaraku nyaris bergetar, "jangan buat aku berharap sesuatu yang tak mungkin." Dia menatapku, lalu berkata dengan tenang, "Terkadang, hal yang tak mungkin justru membuat hidup kita berarti." Setelah itu, dia melangkah pelan ke arah pintu. Namun sebelum keluar, ia menoleh lagi dan berkata, "Aku akan tetap datang besok. Jangan bersembunyi dari perasaanmu, Firman." Pintu tertutup. Dan di dalam bengkel yang sepi, aku hanya berdiri diam. Hujan di luar seolah tahu, ada sesuatu di hatiku yang baru saja mulai tumbuh. Sejak malam itu,
Aku berusaha menjaga jarak. Tapi semakin aku menghindar, semakin sering Elise datang. Kadang ia hanya diam, duduk di kursi bengkel sambil menatapku bekerja. Kadang ia bercerita tentang hidupnya, tentang betapa sepinya menjadi anak tunggal dari keluarga kaya yang terlalu sibuk untuk saling berbicara. Suatu sore, hujan turun deras. Jalanan Amsterdam basah dan berkilau oleh pantulan lampu kota. Aku sedang menutup bengkel ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan. Dari balik kaca, kulihat Elise keluar dengan tergesa, berlari kecil sambil menutupi kepala dengan tasnya. "Elise, kenapa kamu ke sini?" tanyaku terkejut. "Aku tidak tahu harus kemana," jawabnya lirih. Wajahnya pucat, matanya sembab. Aku membukakan pintu, mempersilakannya masuk. Ia duduk di kursi tua dekat meja kerjaku. "Ada apa?" tanyaku pelan. Ia mengusap air matanya. "Aku bertengkar dengan papa. Dia ingin aku kembali ke London untuk urusan keluarga." Aku menolak. Dia bilang aku terlalu sering di bengkel, terlalu dekat dengan kamu. Aku menunduk. Hati ini terasa sesak mendengar kata-kata itu. "Elise, mungkin ayahmu benar. Dunia kita berbeda. Aku cuma mekanik, tak pantas untukmu." Ia mendongak cepat, menatapku dengan mata yang basah. "Kenapa semua orang terus bilang begitu? Aku tidak butuh status, Firman. Aku hanya ingin seseorang yang bisa membuatku merasa hidup. Dan itu kamu." Aku tak mampu menjawab. Dalam hening itu, hanya suara hujan yang terdengar. Elise mendekat, lalu menggenggam tanganku yang kotor oleh oli. Jemarinya halus, hangat, dan gemetar. "Firman, kamu tahu apa yang paling aku takutkan?" tanyanya pelan. Aku menggeleng. "Bahwa suatu hari aku harus pergi tanpa sempat bilang kalau aku mencintaimu." Kata-kata itu membuat seluruh tubuhku lemas. Aku ingin menolak, ingin menahan diri, tapi hatiku tak kuasa. Aku menggenggam tangannya balas, menatap matanya yang jujur. "Elise, kamu tidak tahu apa yang kamu katakan," bisikku, berusaha menenangkan perasaanku sendiri. Dia tersenyum tipis. "Mungkin aku tahu lebih dari yang kamu kira." Hujan di luar semakin deras, membasahi jendela dan membuat dunia di luar kabur. Di antara suara petir dan detak jantungku yang kacau, aku sadar, malam itu, aku mulai menyerah pada perasaan yang selama ini kutahan. Aku tidak tahu kemana arah hubungan ini akan membawa kami. Yang kutahu hanya satu. Cinta ini mulai tumbuh, di tempat yang tak seharusnya. Hari-hari setelah malam hujan itu terasa berbeda. Elise tetap datang ke bengkel, tapi kini ada sesuatu yang berubah di antara kami. Tatapannya lebih dalam, ucapannya lebih hangat, dan setiap senyumnya seakan menyimpan sesuatu yang hanya kami berdua pahami. Aku berusaha tetap profesional, pura-pura tak terganggu. Tapi kenyataannya, setiap kali dia hadir, dunia seakan berhenti berputar. Suara mesin yang bising pun seperti menghilang, tergantikan oleh degup jantungku sendiri. Suatu siang, saat matahari menembus kaca bengkel, Elise datang mengenakan gaun sederhana warna krem. Ia membawa kotak kecil. "Untukmu," katanya sambil tersenyum. Aku menerima kotak itu dengan ragu. "Buka saja," ujarnya. Di dalamnya ada sebuah jam tangan kulit berwarna coklat. "Aku tahu kamu sering lupa waktu kalau bekerja," katanya pelan. "Sekarang kamu tidak punya alasan lagi untuk lembur sampai larut." Aku menatap jam itu lama, lalu menatap Elise. "Ini terlalu mahal." Ia tersenyum kecil. "Aku tidak peduli harganya. Aku hanya ingin kamu mengingatku setiap kali melihat waktu." Aku terdiam. Kata-katanya lembut, tapi menggetarkan hati. "Elise, kamu tahu hubungan seperti ini tidak akan mudah. Kalau ayahmu tahu." Ia segera memotong, "Aku tidak peduli apa kata papa. Aku hanya peduli padamu." Aku menarik napas panjang. "Kamu bicara seolah dunia tidak akan menghakimi kita." Elise tersenyum miris. "Biarlah dunia menghakimi. Aku hanya ingin mencintai dengan jujur, meski salah di mata orang lain."
Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Aku ingin percaya pada cinta ini, tapi bayangan masa laluku selalu menghantui. Aku hanyalah pekerja dari negeri jauh, hidup dengan kesederhanaan dan ketakutan akan kehilangan pekerjaan. Sedangkan dia, gadis bangsawan yang bisa memiliki segalanya. Namun saat dia menggenggam tanganku dengan hangat dan berkata, "Firman, aku tidak ingin menjadi siapapun selain diriku ketika bersamamu." Semua alasan runtuh begitu saja. Di luar bengkel, senja mulai turun. Langit berwarna jingga, dan di antara cahaya itu, aku melihat wajah Elise memantulkan cahaya lembut yang menenangkan. Untuk pertama kalinya sejak 7 tahun aku merantau, aku merasa, aku pulang. Tapi di dalam hati kecilku, ada firasat yang tak bisa kupahami. Bahwa cinta ini, mungkin akan membawa badai besar. Hari itu terasa aneh sejak pagi. Elise tidak datang ke bengkel seperti biasanya. Tak ada suara langkah sepatunya, tak ada aroma parfum lembut yang biasa menyelinap di udara. Aku mencoba menenangkan diri, meyakinkan bahwa mungkin dia hanya sibuk. Namun menjelang sore, pintu bengkel terbuka keras. Bukan Elise, tapi Tuan van der Loon. Wajahnya tegang, matanya menatapku tajam seperti bara api. "Firman," suaranya menggema keras, membuat semua pekerja berhenti. Aku menelan ludah. "Ya, Tuan?" Dia mendekat cepat, tangannya gemetar menahan amarah. "Kau pikir aku tidak tahu apa yang terjadi? Kau pikir aku buta melihat bagaimana anakku memandangmu?" Aku membeku. Tak ada kata yang bisa keluar. Dia anakku, Firman. Gadis yang seharusnya menikah dengan pria setara, bukan dengan mekanik dari negeri lain. Kata-kata itu seperti pisau yang menancap di dada. Aku mencoba menjelaskan, "Tuan, saya tidak bermaksud." "Diam," bentaknya. "Kau dipecat. Aku tidak mau melihat wajahmu di bengkel ini lagi. Pergi sebelum aku memanggil polisi." Aku terdiam beberapa detik, mencoba menahan diri agar tidak melawan. Lalu dengan suara lirih, aku berkata, "Baik, Tuan. Saya akan pergi." Aku melepas seragam kerjaku dan menunduk hormat, lalu berjalan keluar. Tapi sebelum sempat melangkah jauh, suara lain memecah ketegangan itu. "Papa!" Suara Elise terdengar di belakang. Ia berlari masuk dengan wajah cemas, matanya langsung mencari sosokku. "Jangan salahkan dia. Firman tidak salah apa-apa." "Diam, Elise," teriak ayahnya. "Kamu mempermalukan keluarga ini." Elise menangis, berusaha mendekat, tapi ayahnya menahan dengan kasar. "Aku tidak akan biarkan kamu hancur hanya karena orang seperti dia." Aku melangkah mundur, tak sanggup melihat air mata Elise. "Elis, sudahlah," kataku pelan. "Lebih baik aku pergi." Dia memegang tanganku erat, bergetar. "Tidak, Firman. Jangan pergi. Aku butuh kamu." Aku menatap matanya yang merah, lalu berkata dengan suara yang hampir pecah. "Kadang, mencintai seseorang berarti berani melepaskan. Aku tidak ingin menjadi alasan kamu kehilangan keluarga." Air mata Elise jatuh di tanganku. Aku melepaskan genggamannya perlahan, lalu berjalan keluar dari bengkel tanpa menoleh lagi. Langit Amsterdam sore itu kelabu. Hujan turun pelan, seperti ikut menangis bersama kami. Aku tahu, langkahku meninggalkan bengkel itu bukan hanya meninggalkan pekerjaan, tapi juga sebagian dari hatiku. Sejak hari itu, hidupku kembali sunyi. Aku menyewa kamar kecil di pinggiran kota, tempat cahaya lampu jalan tak pernah benar-benar masuk ke jendela. Hari-hariku terasa hampa, seolah semua warna lenyap bersamaan dengan kepergian Elise dari hidupku. Aku mencari pekerjaan baru di bengkel lain, tapi pikiranku selalu kembali ke tempat lama. Setiap suara mesin mobil seolah membawa kenangan. Senyum Elise, tawa lembutnya, bahkan caranya menyebut namaku dengan logat Belanda yang lucu. Malam-malamku kini diisi dengan doa. "Ya Allah," bisikku lirih di dalam sepi. "Jika cinta ini salah, tolong hapus dari hatiku. Tapi jika Engkau menakdirkan dia untukku,
Jangan biarkan jarak memadamkannya. Beberapa minggu berlalu tanpa kabar. Hingga suatu malam, ketika aku baru pulang dari kerja, seseorang mengetuk pintu kamarku. Saat kubuka, jantungku berhenti sejenak. Elise. Dia berdiri di sana dengan mantel panjang, wajahnya pucat tapi senyum itu masih sama, hangat dan tulus. Firman, aku mencarimu kemana-mana, katanya dengan suara bergetar. Papa mengurungku di rumah. Aku harus kabur malam ini untuk bisa bertemu denganmu. Aku kaget. Elise, kamu tidak seharusnya di sini. Kalau ayahmu tahu. Aku tidak peduli, potongnya cepat. Kamu tidak mengerti, Firman. Sejak kamu pergi, aku tidak bisa tenang. Papa pikir aku akan melupakanmu, tapi semakin dia memisahkan kita, semakin aku yakin, aku benar-benar mencintaimu. Kata-katanya menusuk kalbu. Aku ingin menolak, ingin berpura-pura kuat. Tapi melihat air matanya jatuh di pipi putih itu, aku tak sanggup. Aku mendekat dan memeluknya perlahan, mencoba menenangkan gejolak di dadaku sendiri. Elise, kenapa kamu lakukan ini? Tanyaku dengan suara lirih. Karena aku tidak bisa hidup dengan kebohongan, Firman. Aku lelah menjadi boneka di rumah besar itu. Aku hanya ingin hidup sederhana bersamamu, walau di kamar kecil ini. Aku terdiam lama. Di dada ini ada dua suara yang saling bertentangan, logika yang memerintah untuk menjauh, dan cinta yang memohon untuk menggenggam. Akhirnya aku menatap matanya, lalu berkata pelan, Elise, kalau kamu yakin dengan pilihanmu, aku akan melindungimu, dengan segala yang aku punya. Ia tersenyum di antara tangisnya. Itu saja sudah cukup bagiku. Malam itu kami duduk berdua di lantai dingin, tanpa banyak bicara. Hanya saling menatap, saling berdiam dalam keheningan yang begitu dalam. Dan di luar, salju mulai turun perlahan. Menyelimuti kota Amsterdam yang menjadi saksi, cinta dua jiwa yang berani menentang dunia. Hari-hari setelah Elise memutuskan tinggal bersamaku menjadi awal dari bab baru dalam hidup kami. Ia meninggalkan rumah mewahnya dan memilih hidup sederhana di kamar sempitku di atas bengkel kecil tempatku kini bekerja. Awalnya terasa seperti mimpi. Kami bangun pagi bersama, sarapan roti dan telur sederhana, lalu aku berangkat kerja sementara Elise membantu pemilik kontrakan memasak atau menulis artikel lepas di laptopnya. Ia bahagia, begitu pula aku. Tapi dunia di luar tidak seindah itu. Suatu sore, ketika aku baru pulang, kulihat Elise duduk termenung di tepi jendela. Tatapannya kosong, tangannya memegang sebuah amplop. Dari Papa, katanya pelan. Aku duduk di sampingnya. Di dalam amplop itu ada selembar cek dan secarik surat. Pulanglah, Elise. Aku akan memaafkanmu. Tapi tinggalkan lelaki itu. Aku membaca surat itu tanpa berkata apa-apa. Elise menatapku, air matanya mulai menetes. Papa menawarkan uang dan kehidupan lamaku kembali, ucapnya lirih, tapi aku tidak bisa melakukannya. Firman, aku tidak bisa meninggalkanmu. Aku menggenggam tangannya erat. Elise, aku tidak ingin kamu kehilangan segalanya karena aku. Aku tidak punya apa-apa untuk membalas cintamu, hanya hati yang mungkin tak sebanding dengan pengorbananmu. Dia menggeleng keras. Kamu salah. Cinta tidak diukur dari apa yang kita punya, tapi dari ketulusan kita menjaganya. Aku menatap wajahnya lama. Ada keberanian dalam matanya, tapi juga lelah yang tak bisa disembunyikan. Elise, aku takut suatu hari kamu menyesal, kataku pelan. Ia tersenyum, menatapku lembut. Mungkin aku akan menyesal jika kehilangan banyak hal, tapi aku akan lebih menyesal kalau tidak pernah mencoba mencintaimu. Aku terdiam. Kata-kata itu membuatku sadar, cinta ini bukan lagi sekadar perasaan, tapi perjuangan. Malam itu, kami berdua berlutut dan berdoa. Aku memohon pada Allah agar memberi kekuatan dan jalan terbaik bagi kami. Elise, bisikku dalam doa, semoga cinta ini tak hanya menyatukan dua hati, tapi juga dua dunia yang berbeda. Dan di luar, angin malam berhembus lembut.
Dari balik jendela, salju yang jatuh terlihat seperti cahaya kecil dari langit, seolah menjadi saksi atas cinta kami yang sedang diuji oleh takdir. Aku tahu, badai yang lebih besar mungkin akan datang. Tapi malam itu aku berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, aku tidak akan menyerah. Waktu berjalan cepat. Sudah hampir 2 bulan Elise tinggal bersamaku. Aku melihat bagaimana gadis itu berubah dari putri bangsawan yang manja menjadi wanita yang kuat dan rendah hati. Ia belajar memasak, mencuci pakaian, bahkan membantu tetangga yang kesulitan. Namun, setiap malam ketika aku melihatnya menatap jendela dengan pandangan jauh, aku tahu, ada bagian dari dirinya yang masih terluka. Ia merindukan keluarganya, merindukan ayahnya, meski ayah itu pernah memutus hubungan karena aku. Suatu pagi, saat aku hendak berangkat kerja, seorang lelaki berdiri di depan kontrakan. Jas hitamnya rapi, wajahnya dingin. "Firman?" tanyanya dalam bahasa Inggris kaku. Aku mengangguk. "Ya, saya." Ia menyerahkan sebuah surat tebal. Dari keluarga Van der Loon. Mohon dibaca dengan tenang. Aku membukanya perlahan. Di dalamnya, ada perintah hukum. Elise dinyatakan hilang dari keluarga, dan jika aku terus menyembunyikannya, aku bisa dituntut atas penculikan dan perusakan reputasi keluarga bangsawan. Tanganku bergetar. Dunia serasa runtuh. Saat Elise keluar dari kamar dan melihat surat itu, wajahnya pucat. "Papa, dia benar-benar tega melakukan ini." Aku memegang pundaknya, berusaha tenang. "Elise, mungkin inilah saatnya kamu kembali. Aku tidak ingin kamu jadi korban dari pilihan kita." Dia langsung memelukku erat. "Jangan suruh aku pergi, Firman. Aku tidak bisa hidup tanpamu." Aku memejamkan mata. Rasanya seperti disayat. "Elise, kalau kamu tinggal, hidupmu akan hancur. Tapi kalau kamu pergi, aku yang akan hancur." Air matanya jatuh di dadaku. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku terdiam lama, sebelum akhirnya berkata lirih, "Percayalah pada takdir, Elise. Kalau cinta kita memang ditulis oleh Allah, kita pasti akan bertemu lagi, meski dengan cara yang berbeda." Ia menangis semakin keras. Aku memeluknya erat, mencoba menahan air mataku sendiri. "Elise," kataku pelan, "pergilah sementara waktu. Tunjukkan pada ayahmu bahwa kamu kuat, bahwa cintamu padaku bukan sekadar pemberontakan, tapi ketulusan." Ia menggeleng, tapi akhirnya mengangguk lemah. "Aku akan pergi, Firman, tapi aku tidak akan menghapusmu dari hidupku." Pagi itu, aku mengantarnya ke stasiun dengan langkah berat. Angin dingin menampar wajahku, tapi yang paling menusuk adalah rasa kehilangan di dada. Saat kereta bergerak meninggalkan peron, Elise menatapku dari balik jendela, meletakkan tangannya di kaca. Aku membalasnya dengan senyum yang tertahan air mata. Dan di antara suara kereta yang menjauh, aku berbisik dalam hati, "Selamat jalan, Elise. Semoga Allah menjaga cintamu hingga waktunya tiba untuk kita dipertemukan lagi." Pagi itu, Amsterdam diselimuti kabut tipis. Firman duduk di tepi kanal dengan jaket lusuh dan secangkir kopi hangat di tangan. Angin dingin berhembus pelan, membawa aroma roti dari kafe sebelah. Di kejauhan, langkah kaki terdengar mendekat perlahan. "Firman," suara lembut itu memecah keheningan. Firman menoleh, dan di sana berdiri Sofia, dengan rambut terurai, wajah tanpa riasan, dan mata yang tampak penuh kerinduan. "Aku pikir kau sudah pulang ke Indonesia," ucap Sofia pelan, suaranya nyaris tak terdengar. Firman tersenyum kecil. "Aku memang sempat berpikir begitu. Tapi hati ini belum sanggup pergi, belum setelah semua yang terjadi." Sofia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Ia duduk di samping Firman, menunduk. "Aku tidak pernah bisa melupakanmu. Tapi aku juga tahu, kita datang dari dunia yang berbeda. Aku hanya ingin kau tahu, cinta ini tulus, tanpa pamrih, meski mungkin tak bisa bersatu." Firman menatap wajahnya lama, lalu menunduk. "Aku juga mencintaimu, Sofia.
Tapi cinta yang baik bukan hanya tentang memiliki. Cinta juga tentang merelakan dan mendoakan dari jauh agar yang kita cintai bahagia. Air mata Sofia menetes. Ia menggenggam tangan Firman erat, seperti ingin menahan waktu agar tidak berlalu. "Kau akan pulang?" tanyanya lirih. Firman mengangguk. "Ya, aku ingin pulang ke tanah air. Aku ingin kembali menata hidup, membuka bengkel kecil di kampung, membantu orang-orang yang butuh pekerjaan. Aku ingin jalanku lurus lagi, bukan hanya untuk dunia, tapi juga untuk akhirat." Sofia tersenyum dengan air mata yang masih mengalir. "Kau lelaki yang luar biasa, Firman. Semoga Allah selalu menjagamu. Jika suatu saat aku ke Indonesia, bolehkah aku mencarimu?" Firman menatapnya lembut. "Jika Allah menakdirkan kita bertemu lagi, maka aku yakin waktu itu adalah yang terbaik." Keduanya berdiri. Angin pagi berhembus lembut, membawa daun-daun jatuh di antara langkah mereka. Tak ada janji, tak ada ikatan, hanya rasa yang tulus dan doa yang mengiringi. Saat pesawat yang membawa Firman meninggalkan langit Amsterdam, ia memandang ke bawah, melihat kota yang telah memberi pelajaran tentang cinta, perbedaan, dan keikhlasan. Dalam hati, ia berbisik pelan, "Terima kasih, ya Allah, telah mempertemukanku dengan cinta yang membuatku lebih memahami makna hidup." Dan di ujung cakrawala, sinar matahari menembus awan tebal, seolah memberi isyarat bahwa setiap perpisahan yang tulus selalu menyimpan janji akan pertemuan yang lebih indah, entah di dunia atau di surga kelak.